Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama saya sampaikan hormat kami kepada Ustaz Syahid rahmatullah dan rombongan dari Solo atas kehadirannya. Marhaban fi hudurikum fi hadzal mahad, insyaallah fi barakatil katsirah. Kemudian para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat dari Desa Binangun, Bumul Jalan Mati, alhamdulillah dari Mela juga pada hadir. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya bisa hadir di kesempatan kali ini. Kemudian kepada wali santri, Prakutab An-Nur, Kutab serta Kriya Quran atau Pondok Pesantren An-Nur yang saya hormati, dan semua anak-anakku sekalian dari para santri yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa menyelenggarakan acara haflut takharruj atau wisuda untuk para santriwan dan santriwati yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya di An-Nur pada tahun ini, yaitu prakutab berupa TK, kutab yakni sekolah tinggi tingkat dasar, sekolah tahfidz tingkat dasar belum tinggi ya, An-Nur yakni kita namakan kutab karena manajemennya atau mutu sistemnya mendekati seperti kutab, walaupun bukan cabang dari kutab yang terkenal yaitu kutab Al-Fatih. Kemudian mahad khusus bagi para anak-anak putri yang tahun ini alhamdulillah ada 3 santriwati yang lulus pada tahun ini. Kita semua sudah tahu bahwa An-Nur ini bekerja atau berjalan pada bidang keilmuan untuk membina anak-anak menjadi calon ustazah, calon mu'alimat. Maka disebut dengan proses Kriya Quran An-Nur, Baitul Quran An-Nur li tajhizi tahfidzul Quran wa tajhizil mu'allimat. Litajhizil mu'allimat. Kita Kriya Quran An-Nur untuk menyiapkan calon-calon mu'allimat, calon-calon guru. Dan tentunya mereka yang khatam yang sudah tahun ini akan kita tugaskan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sebagai bocoran ini kita tugaskan 2 santri ke luar An-Nur, masya Allah, sebagai tambahan untuk lahan belajar mereka. Ada 3 santriwati, yang 1 bertugas di An-Nur, yang 2 kita tugaskan di tempat lain nanti, di mana itu adalah rahasia dari kepala sekolah tentunya. Dan ini di samping mempunyai kegiatan seperti ini, pendidikan yang seperti ini, kita juga berusaha untuk berdakwah ke masyarakat, mengajarkan ilmu Al-Quran. Sampai kita mengirimkan santriwati, mengirimkan calon ustazahnya ke pendidikan guru TPQ, yakni guru pendidikan mengajar Al-Quran di Purwokerto. Tahun, alhamdulillah, maksud ini ada kaosnya, emblemnya saya pakai ya. Untuk saya adalah mahasiswa perguruan tinggi itu guru pengajar Al-Quran, pendidikan Al-Quran. Dan ini memang targetnya juga adalah untuk mengajar kepada masyarakat untuk belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah kalau anak-anak sudah dari selain anak-anak yang kita ajari di sini, kita juga memiliki TPQ. Namun untuk orang tuanya ini masih dalam proses, insya Allah. Dan semuanya itu diharapkan kita bisa upaya untuk membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran terjadi atau terlaksana di masyarakat.
Maka untuk para bapak yang tentunya jangan puas dengan sudah bisa membaca Al-Quran, tapi masih banyak sekali cara membaca Al-Quran yang belum benar, baik panjang pendeknya, baik makhorijul hurufnya, baik gunahnya dan sebagainya ya. Maka dari itu jangan puas berhenti aku sudah bisa membaca Al-Quran. Tidak seperti itu, harus dibenarkan terus menerus. Dan ini nanti kita harapkan bisa bekerja sama, bisa di musola masing-masing atau datang ke sini untuk belajar Al-Quran bersama-sama, insya Allah. Dan tentunya menjadi atau mempunyai anak di pesantren itu sangat indah sekali Bapak Ibu sekalian. Kita semua berupaya untuk maksimal membantu orang-orang yang menyelenggarakan pondok pesantren. Tentunya banyak sekali kekurangan, apalagi An-Nur ini banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang perlu dibantu. Ada orang tua membantu anaknya ketika anaknya di pondok pesantren dengan materi. Ada, Masya Allah ya, hari ini sebelum saya undang juga beberapa donaturnya, tapi belum ada yang hadir. Dari Cilacap ada, dari Kebarongan, kemudian dari tempat-tempat yang lain, dari Kecila ya, namun mungkin berhalangan hadir. Mereka tahu persis bagaimana amalnya yang dilakukan di An-Nur. Maka ada yang membantu sayuran, telaten setiap bulan. Kita diundang, Ustaz Mahfud tolong kesini ambil sayuran, ambil beras, Masya Allah ya. Ada yang membantu ceker ayam, dia penjual ayam, ceker kepalanya dibantukan ke sini, Masya Allah ya, lumayan lah bisa untuk tambah-tambah gizi. Atau ada orang yang membantu dengan minimal doa, tapi jangan doa terus, kasihan ya, usahakan untuk bagaimana materi. Ada orang tua yang datang ke pondok dengan sengaja, di pondok lainnya, di pondok ini belum datang ke pondok hanya untuk membersihkan WC-nya. Tidak apa-apa, dia ikhlas. Dia bersihkan WC-nya, disikati prosesnya sampai bersih, sebab ingin anaknya di pondok nyaman. Dan hari ini Masya Allah di An-Nur problemnya hampir tiap hari ya, hampir tiap hari problem kloset, problem sepiten, problem pemberan macet ini, Masya Allah. Dan Nun Sewu masih dihandle oleh satu orang, mudir sebagai tukang dapur, sebagai tukang kloset, sebagai tukang jalur macet dan sebagainya. Sebab yang lain-lain ini fokus ngurusi pendidikan anak-anak itu sudah luar biasa capeknya. Dan Ustaz Mahfud Jo, peternak ayam, ya tukang minta-minta kesana kemari. Alangkah indahnya kalau bisa datang membantu, kemudian dengan sukarela. Termasuk ini kemarin tempat kita duduk di sini masih terbuka, masih bingung mau dapat rata apa enggak. Akhirnya saya cerita kepada Besan, alhamdulillah Besan juga ini juga luar biasa datang membantu. Arab wisuda tempatnya masih kosong. Bagaimana? Mau pengen buat pratag, tapi nggak mungkin. Pengen buat tempatnya yang nyaman. Masya Allah, langsung membantu dan kita selesaikan dalam waktu 3 hari selesai. Walaupun sederhana tapi suatu perjuangan. Dan tentunya PR banyak sekali. Saya ceritakan saja di sini. Ini belum ada gambaran dana juga. Ada kloset macet, sepiten macet, ada cemberan macet, semua akan dirubah besok kalau anak-anak libur. Dan tentunya tidak membutuhkan dana sedikit, cukup lumayan, mungkin sekitar 5-10 juta mungkin diperlukan itu. Baik, kalau ada para hadirin, para wali santri, atau punya kenalan, bisa disampaikan bahwa ini sedang membutuhkan dana. Memang sudah cukup lama tidak membuat penggalian dana, karena kita memang stagnan di bidang pembangunan, karena sudah mencukupi, tapi memang dalam pemeliharaan setiap tahunnya pasti memerlukan. Baik, para santri sekalian, para wali sekalian, saya kembalikan lagi, mempunyai santri itu sangat indah, sangat enak, sangat bagus, sangat berbarokah insya Allah. Jadi jangan sampai kalian panjenengan semua memberikan anaknya, mendidik anaknya, jangan sampai lepas begitu saja. Usahakanlah cari keberkahan yang lain.
Jangan sampai pahalanya itu hanya diserahkan kepada para asatid. Benar-benar pahala sangat besar sekali bagaimana mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mereka mendapatkan rahmat. Kalaupun kalian panjenengan semua tidak membantu, Allah Maha, Allah akan mempermudah kita semua insyaallah. Tapi apakah mau tidak punya campur tangan sama sekali? Jangan seperti itu. Apapun yang bisa sebisa mungkin digunakan buat ikut membantu. Dan pengalaman banyak sekali dan kisah-kisah orang-orang yang punya santri, punya anak di pesantren, di pondok, Allah membukakan pintu rahmatnya, Allah membukakan pintu barokah rezekinya. Tidak ada seorang pun yang, kalau diniati betul ya, yang miskin, jatuh miskin gara-gara anak di pondok, tidak ada. Kecuali orang-orang yang terpaksa, yang berat, itu memang karena beratnya diri sendiri sehingga Allah memperberat urusannya. Kalau suka, pasti Allah akan memudahkan. Maka dari itu, ikhlaskan, senangkan, semangatkan anak-anak kita di pondok pesantren, apalagi untuk belajar ilmu pengetahuan yang lebih sangat bagus sekali. Baik, saya kira tidak panjang lebar yang saya sampaikan, mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, satu, bisa menjadikan wawasan para wali sekalian. Yang kedua, semangat untuk membantu pondok pesantren karena mereka adalah orang-orang yang sangat gigih, sangat semangat di dalam menyebarkan ilmu agama Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.